Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Catatan Investasi dengan saya Widi. Dan hari ini saya akan membagikan tema yang sangat menarik, yaitu 30 juta pertamaku di saham, teman-teman. Nah, ini merupakan true story atau pengalaman saya pribadi yang saya ingin bagikan ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa belajar. Mungkin ada hal yang baru atau bahkan mungkin sudah tahu, tapi nggak ada masalah kita refresh ya, karena setiap ilmu pasti diulang-ulang akan menjadi satu kebenaran yang kita yakini dan kemudian kita praktekkan, itu hasilnya akan lebih bagus, teman-teman. Oke teman-teman, kita saksikan dulu yang satu ini. Nah, ini merupakan episode ke-25 teman-teman, yaitu 30 juta pertamaku di saham, teman-teman. Nah, disclaimer ya teman-teman, jadi market itu dinamis dan volatil. Tentu setiap keputusan kita, apakah itu buy atau sell, itu harus didasari dengan data maupun analisa yang mendalam ya. Mungkin selama video ini saya menyebutkan saham-saham tertentu, itu bukan tujuan saya untuk ajak teman-teman untuk membeli atau menjual ya, tapi ini murni video edukasi, teman-teman. Nah, ada 3 poin yang mau saya bagikan ke teman-teman semua ya, para member di Catatan Investasi. Yang pertama yaitu cuan 30 juta pertamaku nih teman-teman di saham, teman-teman. Jadi cerita awalnya saya bagaimana saya mendapatkannya, dan kemudian yang bagian yang kedua itu adalah cerita awal bagaimana saya mulai masuk ke saham. Lalu yang ketiga yang menurut saya penting, yaitu biasanya orang membicarakan keberhasilannya ya, bagaimana cara meraihnya, tapi saya justru saya balik, yaitu kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Karena kalau kita melihat ke kesuksesan ya itu bagian lain lah ya, tapi akan lebih penting yaitu kita memulai dari kesalahan-kesalahan, sehingga kedepannya kita akan bisa bertindak ya. Jadi kesalahan yang sama tidak akan kita lakukan, karena itu adalah belajar yang paling mahal ya dari kesalahan, teman-teman. Nah, ini cuan 30 juta pertama saya, teman-teman ya. Ini screenshot saya, rekening saya di Indo Premier ya. Ini saya tarik datanya dari kurang lebih 1 tahun ya, dari Maret sampai Desember ya. Ya kurang lebih 1 tahun lah ya, nggak ada ya, kurang dari 3 bulan. Nah, ini kalau saya perhatikan, ini hasil akhirnya ya teman-teman, returnnya. Jadi ini ringkasan rekening ringkasan ya, aktivitas keuangan atau investment activity. Jadi ini return yang saya peroleh ketika saya masuk pertama kali di saham itu 30.883.925 teman-teman. Atau kalau saya bulatkan 30 juta gitu aja teman-teman, biar gampang teman-teman. Nah, bagaimana caranya ya teman-teman? Pertama saya mulai dulu dari cerita awal nih teman-teman ya. Jadi ceritanya begini, saya dulu itu trader yang loss besar di forex, teman-teman. Jadi teman-teman pasti tahu ya, forex itu apa. Jadi itu adalah satu instrumen valuta asing ya. Jadi kita memperdagangkan valuta-valuta asing ya, USD, kemudian Swiss franc, Japan yen dan sebagainya. Jadi awalnya saya memulai itu dari trader forex, teman-teman. Dan saat itu lossnya cukup besar buat saya ya. Jadi kurang lebih saya 5 tahun belajar forex. Banyak buku yang saya baca waktu itu, saya belajar tentang analisa teknikal ya. Karena kalau di forex itu fundamentalnya agak berbeda dengan di saham. Kalau di forex kan fundamentalnya lebih ke news ya. Misalnya ada trade balance, kemudian tentang data pengangguran, kemudian data PDB dan sebagainya. Itu fundamental dari forex. Forex itu sendiri kan sebetulnya transaksi derivatif ya teman-teman. Jadi kita beli kontraknya, bukan tidak ada aset yang fisik yang kita terima sebetulnya. Karena yang diperdagangkan adalah kontrak dari uang. Bisa juga komoditas ya, seperti oil, macam-macam ya. Intinya waktu itu saya belajar banyak dari buku-buku yang saya beli itu juga kalau di total lumayan, tapi saya sempat beberapa kali WD ya, withdraw, tapi lossnya dibanding cuannya itu lebih banyak lossnya.
Dan itu membuat saya time out teman-teman. Jadi saya berhenti dulu dari trading forex. Saya saya evaluasi letak kesalahan saya di mana, dan bahkan buku tentang analisa teknikal itu saya baca berulang-ulang teman-teman. Sampai saya benar-benar menguasai apa itu support resistance, kemudian indikator-indikator saya coba semua, mulai dari moving average, Bollinger Band, dan macam-macam teman-teman. Rupanya tapi itu tidak membuat saya cuan ya. Menurut saya sih sulit ya. Makanya kemudian saya memutuskan untuk beralih ke saham. Jadi ilmu yang saya pelajari di forex, yaitu analisa teknikal, itu ternyata terpakai juga di saham teman-teman. Jadi saya merasa ini ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, saya belajar di forex tapi loss, kemudian saya belajar di saham, ternyata saya dapat 30 juta pertama tadi teman-teman. Artinya berapa? Berarti saya lebih cocok, lebih nyaman di investasi saham teman-teman. Lalu itu cerita awalnya. Lalu yang cerita yang kedua teman-teman. Jadi selain saya di rugi besar di forex, saya juga merupakan entrepreneur ya teman-teman di beberapa bidang usaha ya. Saya menekuni beberapa bidang usaha ya, sempat jatuh bangun ya. Mulai dari workshop, kemudian industri elektronik ya, dan macam-macam ya teman-teman. Jadi usaha-usaha saya beberapa kali itu mendidik saya juga. Ternyata jadi seorang pebisnis itu juga banyak faktor, banyak hal, tidak mudah ya, dan juga jatuh bangun, kira-kira begitu. Dan kalau saya lihat juga saham itu juga sebenarnya bisnis ya. Kalau kita memperlakukan saham sebagai bisnis, maka artinya ada profit, ada loss, tapi itu bisa kita manage, bisa kita minimalisir. Sama juga ketika saya entrepreneur di beberapa bidang usaha itu, saya mempelajari bahwa untuk mendapatkan customer itu banyak hal yang harus kita lakukan, banyak inovasi, banyak pembelajaran. Kita harus banyak update ya ilmu-ilmu kita, bagaimana bernegosiasi, bagaimana kita menjalin relationship dengan customer, dengan vendor. Sama di saham pun juga, kalau kita masuk langsung terjun tanpa mendasari dengan skill, dengan istilahnya jam terbang, pengalaman, maka investasi kita tidak akan maksimal teman-teman. Jadi ini cerita awal saya teman-teman ya. Lalu saya juga sama dengan teman-teman mungkin sebagian besar yang menyaksikan video ini ya, saya juga karyawan di beberapa perusahaan ya, di mana saya belajar bahwa bidang usaha yang berbeda, perusahaan yang berbeda itu membutuhkan satu pembelajaran juga. Kita harus adaptasi, kita harus mempelajari, dan kita tidak harus punya mental tidak menyerah untuk sesuatu yang baru ya. Kita harus mau belajar sesuatu yang baru. Kita tidak stuck di satu bidang usaha yang kemudian membuat kita lebih berpengalaman di situ. Artinya kalau kita punya banyak pengalaman, itu akan menjadi berguna juga. Jadi ini cerita awal saya teman-teman yang saya bagi ke teman-teman semua ya. Lalu saya akan membagikan yang terakhir, yaitu kesalahan-kesalahan yang aku lakukan teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman setelah menyaksikan video ini, teman-teman bisa memahami ya, setidaknya bisa mengenali apa sih yang membuat kita itu loss ya. Saya cuan 30 juta itu bukan berarti cuan terus ya teman-teman, pasti ada lossnya. Makanya ini yang saya bagikan ke teman-teman. Intinya kalau kita portofolio bertumbuh, kita berhasil sukses di investasi, itu artinya portofolio kita bertumbuh ya. Kalau dijumlahkan ya antara cuan dan lossnya itu lebih banyak cuannya, artinya portofolio kita positif ya. Ini kesalahan pertama yang saya lakukan teman-teman, yaitu saya menutup transaksi terlalu cepat teman-teman. Jadi saya lebih condong ke profil investor ya, investasi ya, istilahnya jangka lebih dari 1 tahun kan investasi ya, sampai jangka panjang begitu. Jadi kalau kurang dari 1 tahun kita tidak bisa sebut investasi. Saya juga melakukan trading teman-teman, cuman saya bukan trading yang istilahnya one day, bukan BPJS ya, beli pagi jual sore. Saya nggak ahli di situ. Saya tidak pernah one day trading, tapi saya trading beberapa minggu, beberapa hari, beberapa bulan bahkan ya. Intinya kurang dari 1 tahun. Tapi awal-awal saya masuk di pasar modal itu, saya menutup transaksinya terlalu cepat teman-teman. Artinya ketika profitnya itu masih bisa naik lagi, saya sudah tutup nih teman-teman 3%. Wah seneng ya, 3% saya tutup, 5%, 2% bahkan ya.
Padahal kita harus memperhitungkan juga fee broker ya. Fee broker memang kecil, tapi kalau itu kita banyak melakukan transaksi di situ juga bicara tentang probabilitas juga. Ketika awal-awal belajar tentunya analisa teknikal kita juga kadang-kadang tidak sesuai dengan plan ya. Nah itu sangat disayangkan teman-teman. Padahal masih bisa profit ya, katakanlah 10%, 20%, 50%, tapi saya menutupnya terlalu cepat ya. Nah ini kalau teman-teman ingin berhasil di portofolio kita bisa bertumbuh, maka kita jangan terlalu cepat menutup transaksi kita. Kita harus bisa ukur ini saham ini akan naik ke berapa nih, resistennya berapa. Jadi saya belum menyentuh resisten sudah saya tutup. Ini kesalahan yang menurut saya sih fatal teman-teman. Walaupun tidak loss, tapi terlalu cepat, terlalu tipis cuannya. Jadi tidak akan bisa maksimal. Lalu kesalahan kedua, kadang-kadang saya juga menahan saham yang rugi teman-teman. Padahal sudah ada sinyal pembalikan ya, candle pembalikan. Saya pernah di satu saham, waktu itu saya ingat betul PUR ya, awal-awal saya belajar. PUR itu ternyata ketika saya sudah cuan berapa ya, kalau kurang lebih waktu itu kurang lebih 30% lah. Sudah ada candle pembalikan saya masih tahan ya. Akhirnya loss dan itu masih saya tahan ya. Dan kemudian akhirnya saya jual, memang rugi teman-teman. Tapi kan sebetulnya rugi itu bisa dibatasi. Jadi kesalahan ini perlu kita sikapi ya. Artinya jangan sampai kita tuh menahan terlalu lama saham-saham yang rugi. Kembali ke trading plan kita. Kalau trading plan kita katakanlah kita sanggup untuk stop loss di 10%, maka kita tidak perlu menahan sampai 12%, 15% dan seterusnya. Maka portofolio kita tidak akan bisa tumbuh teman-teman. Nah ini kesalahan kedua ya teman-teman. Nah kesalahan ketiga, waktu itu teman-teman saya itu pilih saham berdasarkan nama yang populer teman-teman. Ini logika sederhana aja, kalau emiten itu namanya terkenal, itu pasti bayangan saya waktu itu ya, pasti sahamnya juga bagus, harganya juga akan bagus. Ternyata enggak teman-teman. Ya contoh aja GIAA ya, Garuda Indonesia itu siapa yang tidak kenal? Itu kan brand yang sangat dikenal ya. Tapi rupanya itu tidak kalau kita trading di situ itu ada resiko juga. Jadi volatil sekali. Sementara secara fundamental saya belum ngerti waktu itu, saya baru ngerti sedikit ya fundamental ya. Ternyata fundamental itu berpengaruh juga terhadap kinerja satu harga saham ya. Jadi kalau acuannya hanya berdasarkan nama populer, ternyata itu memberikan saya satu pelajaran bahwa tidak selamanya perusahaan yang dengan nama populer itu harga sahamnya juga akan bertumbuh atau berkinerja bagus teman-teman. Nah lalu yang keempat ini lebih fatal teman-teman. Jadi saya waktu itu pernah beberapa kali entry market itu tanpa analisa yang mendalam ya. Ikut saran, istilahnya ikut analis ya, rekomendasi A, B, C dan sebagainya. Saya sendiri tidak menganalisa dan ternyata hasilnya nggak bagus. Jadi penting sekali kita entry market itu perlu analisa yang mendalam teman-teman. Dan karena channel ini adalah lebih banyak ke investasi ya, maka analisa fundamental itu sangat penting yang sering saya bagikan di video-video sebelumnya teman-teman. Saya sering membagikan yaitu bagaimana kita melihat laba bersih, bagaimana kita melihat aset, bagaimana kita melihat gross profit, rasio debt dan seterusnya. Karena bagi seorang fundamentalis percaya bahwa harga saham itu akan mengikuti kinerja. Jadi harga itu akan bergerak ke atas atau ke utara ya, selaras dengan kinerja perusahaan itu bagus ya teman-teman. Nah itu jadi 4 kesalahan saya teman-teman ya. Jangan ditiru teman-teman, artinya teman-teman coba renungkan lagi, pelajari lagi bahwa kesalahan-kesalahan ini itu yang saya lakukan. Seharusnya portofolio saya bisa bertumbuh lebih dari 30 juta, tapi ini pengalaman pertama yang menurut saya ya menarik untuk dibagikan teman-teman, karena saya juga belajar dari investor yang ternama ya. Buku Intelligent Investor itu kan buku wajib bagi seorang investor yang mau investasi saham. Buku itu sangat menginspirasi saya ya. Kemudian ada Benjamin Graham ya, Philip Fisher dan sebagainya, itu buku-buku yang menginspirasi saya untuk kemudian menjadikan profil saya sampai saat ini adalah lebih condong ke investor bukan ke trader ya. Demikian teman-teman video kali ini yang 30 juta
pertama saya di saham. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini. Sampai ketemu teman-teman di video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.